Majelis Kehormatan MK yang permanen ini bisa kembali menjaga marwah termasuk juga integritas para hakim konstitusi. Kita bahas saudara bersama Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako, Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ferry, sehat selalu. Malam Mbak, sehat semua. Oke, jadi Bang Ferry ini MK kan akhirnya sudah memutuskan ada yang permanen dari MK-MK, ada 3 unsur ini yang dipilih. Kalau dari catatan Anda sendiri melihat ketiga tokoh ini bagaimana? Mungkin rekam jejak mereka? Ya, tentu secara personal 3 figur ini hampir bisa dikatakan tidak memiliki rekam jejak buruk ya. Tetapi secara kapasitas ya, 3 MK-MK yang baru, yang permanen ini agak berbeda dengan komposisi MK-MK dalam kasus pelanggaran etik yang dilakukan mantan ketua MK sebelumnya. Saya juga mencatat beberapa argumentasi soal unsur-unsur keterwakilan itu menimbulkan tanda tanya. Misalnya, kita semua paham bahwa Pak di Dewa Gede Palguna adalah figur yang baik, punya catatan bagus ketika menjadi hakim konstitusi. Ya. Tetapi bagaimana kita menjelaskan kehadiran beliau itu sebagai wakil dari masyarakat atau mantan hakim konstitusi yang sebenarnya punya relasi konflik kepentingan juga dengan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung. Bagaimanapun beliau adalah mantan orang dalamnya Mahkamah Konstitusi, Ordal, ya. Dan pernah juga memimpin MK-MK. Gimana? Dan pernah juga memimpin MK-MK. Ya, pernah memimpin MK-MK dalam problematika sebelumnya, terutama kasus Pak Guntur Hamzah yang oleh publik juga dianggap bermasalah. Gitu ya. Lalu ada Prof. Yuliandri yang merupakan mantan rektor Universitas Andalas kampus saya, gitu ya. Posisi beliau sebagai akademisi, padahal sudah ada 2 akademisi, yaitu Pak Dewa Palguna sendiri, gitu ya. Jadi ini masih menimbulkan tanda tanya. Kedua, unsur hakim konstitusi sendiri, bagaimana mungkin makan jeruk, gitu ya, hakim konstitusi mengawasi temannya sendiri? Apakah ini komposisi yang baik ya? Meskipun menurut undang-undang begitulah komposisinya. Jadi sedari awal rancang bangun MK-MK ini tidak terlalu tepat untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi, apalagi MK-MK itu administrasi perkantorannya dan berbagai hal masih diurus oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi mereka juga bergantung kepada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Bagi saya, problematika untuk mengawasi hakim konstitusi agar bisa mandiri dan independen juga bergantung kepada kemandirian dan independensi dari MK-MK. Anda mencurigai ketiganya tidak akan mampu independen begitu nanti dalam memutus perkara misalnya? Ya, bukan tidak mungkin 1-2 orang bisa mampu membangun independensi MK-MK, tetapi potensi mayoritas MK-MK punya kedekatan emosional di Mahkamah Konstitusi sulit dihindari. Jadi ini masih upaya pengawasan MK setengah hati menurut saya. Meskipun memang secara aturan kan memang begitu ya aturannya. Artinya kalau misalnya Anda merasa ini setengah hati, bagaimana? Apa yang dalam bayangan Anda, MK-MK yang real, yang kemudian nanti mampu bekerja gitu, harusnya bagaimana? Ya, kalau yang terbaik sih melepaskan MK dari peran pengawasan itu sendiri. Karena tidak mungkin MK mengawasi dirinya sendiri. Jadi unsur hakim konstitusi harus dipikirkan, dihilangkan. MK itu kan seringkali menguji undang-undang dirinya sendiri ya, undang-undang MK itu sendiri. Kenapa MK tidak membenahi melalui pengujian undang-undang MK untuk mencabut keterwakilan orang dalam MK-MK di tubuh MK, orang dalam MK di dalam tubuh MK-MK itu. Kedua, menurut saya figur-figur yang harus berani dan tegas juga harus muncul ya, yang kemudian menghilangkan sakwa sangka publik ada relasi romantisme di masa lalu, karena bagian dari MK pernah di MK, meskipun harus kita akui figur-figur ini
tidak memiliki cacat integritas bawaan. Namun untuk membangun peradilan yang jauh dari nilai-nilai koruptif ya, cacat integritas, maka keberanian kita menempatkan figur-figur yang kuat, yang tegas, tidak memiliki masalah integritas juga harus dibuka ruang. Kalau kita bicara dari kewenangan MK bagaimana Bang Ferry? Ya, mereka kan secara general ya akan mengawasi etik hakim konstitusi, dan di titik itu tentu saja mereka harus memastikan tidak boleh dari 9 orang hakim konstitusi ini melakukan pelanggaran etik baik secara sadar maupun tidak sadar. Begitu mereka kemudian melakukan pelanggaran etik, maka marwah Mahkamah Konstitusi akan dipertanyakan kembali. Peran Pak di Dewa Gede Palguna tentu sangat signifikan ya, karena beliau adalah generasi pertama yang dipuja-puji oleh publik sebagai peradilan konstitusional terbaik di masanya. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa mampu mentransfer ya apa yang pernah digagas untuk MK agar kemudian nilai-nilai etik itu bisa tegak di tubuh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kalau tidak, memang sulit berharap ya kepada Majelis Kehormatan MK ini akan signifikan untuk mengubah permasalahan tidak sekedar tingkat kepercayaan publik kepada masyarakat, kepada MK, tetapi memastikan bagaimana peradilan ini mampu menegakkan nilai-nilai konstitusional masyarakat. Oke. Bang Ferry, ini kan MK ini nanti akan menyempurnakan ya. Jadi kalau dibahasakan tadi oleh Bu Eni itu bahwa MK ini nantinya akan menyempurnakan peraturan MK disesuaikan juga dengan perkembangan hukum yang terjadi di MK. Kalau Anda melihat apakah mereka yang dibentuk ini juga nantinya akan menangani banding atau kemudian nanti akan dibentuk ad hoc lagi untuk misalnya menangani di tingkat banding? Pertama, peradilan MK itu tidak ada bandingnya, dia final and binding, langsung begitu ya, mengikat. Jadi tidak akan ada upaya untuk menguji kembali hasil putusan MK melalui MK. Yang ditinjau dan diadili oleh Majelis Kehormatan adalah kelakuan etis atau tidaknya yang dilakukan oleh hakim konstitusi, dan mereka tidak diperkenankan ya untuk mencoba mengusik putusan MK yang sudah berjalan. MK sendiri yang berhak memperbaiki putusan mereka melalui putusan yang baru. Itu sudah jadi tradisi di Mahkamah Konstitusi sejak awal hingga sekarang. Hanya saja bagaimana kalau MK tidak mau melakukan perbaikan meskipun telah terbukti putusan MK bermasalah. Itu bagi saya pelanggaran etik baru ya. Hakim konstitusi 99-nya bisa dilaporkan mengabaikan substansi putusan MK kalau mereka tidak memperbaiki putusan yang cacat etik. Menarik juga ketika Litbang Kompas mengeluarkan hasil ya, yaitu menurut Litbang Kompas ini 50% ya citra positif MK ini hal yang mengejutkan kita. Ini terendah dalam 20 kali survei sejak Januari 2015. Apa yang Anda bayangkan dengan hasil itu? Ya, survei Kompas ini kan pernah juga menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada MK itu jatuh terjerembab ya ketika kasus Akil Mukhtar. Dan apa yang dialami saat ini adalah pengulangan. Kalau kita mau belajar dari survei-survei Kompas yang pernah dilakukan, terutama ketika hakim konstitusi mengalami problematika serius, maka semestinya ini jadi catatan yang harus diperhatikan betul oleh Mahkamah Konstitusi dan MK dan seluruh insan MK untuk kemudian betul-betul memperbaiki MK dari dalam sebaik-baiknya. Jadi ini tidak boleh lagi terulang, kalau tidak orang mungkin akan membicarakan bahwa MK tidak layak menjadi pelindung konstitusional di Republik ini, dan bukan tidak mungkin angka 50% itu akan semakin turun. Apalagi akan menghadapi
sidang perselisihan hasil pemilu yang akan dilihat oleh publik apakah MK mampu betul menjadi peradilan yang mandiri tanpa berpihak dengan siapapun, termasuk dengan keluarga istana. Oke, tapi yang Anda tentu optimis saja ini akan menjadi titik rawan penting bagi Mahkamah Konstitusi. Tapi kira-kira dengan misalnya sudah dibentuk lagi MK-MK, tentu ini kan hal yang positif yang bisa kita lihat. Ini kira-kira menurut Anda akan mampu mungkin membuat citra MK ke depannya akan lebih baik begitu? Ya, MK-MK itu sendiri masih akan menimbulkan tanda tanya. Misalnya, apakah jika terjadi pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Ridwan Maksum, bagaimana prosesnya? Padahal MK-MK itu statusnya permanen, tidak akan dibuat ad hoc seperti yang kemarin. Ini komposisi seperti ini bagaimana bagi MK-MK? Jika kemudian MK-MK diragukan pula oleh publik karena komposisi itu, tentu hasil-hasil putusannya akan diragukan dan MK akan semakin diragukan. Jadi sebenarnya masih menyimpan banyak tanda tanya untuk MK-MK, tinggal kemudian bagaimana membuktikan tanda tanya publik ini, terutama ada sosok yang menurut saya sangat sentral, yaitu sosok Pak Palguna, yang mungkin bisa mengubah sesuatu karena pengalamannya. Baik. Terima kasih Bang Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako yang sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih.